Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Menyapa Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di Zoom, di rumah-rumah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya percaya di rumah-rumah juga mengalami hadirat Tuhan, amin. Dimanapun berada saya percaya kita terus mengalami kuasanya, mengalami kebaikannya. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama sebelumnya kita doa bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami, Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau mati bagi kami. Kami percaya kuasa-Mu terus dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, kami hendak memuji-muji, kami hendak meninggikan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Puji nama, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus juga di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bersama-sama. Katakan dia mati, dia bangkit bagi kita. Percaya katakan amin. Wow, haleluya. Yuk, boleh tepuk tangan sama-sama, come on. Haleluya. Oh, kau ajaib. Na 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 na. Engkau mati bangkit dalam hidup kami Tuhan. Yuk sama-sama. Dia mati bagiku, come on. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Yesus kekuatanku, amin. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Yesus, Yesus kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, oh dia sangat baik. Yesus dia baik. Boleh kita mengangkat tangan sama-sama Bapak ini. Dia sungguh baik, oh dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Yuk sama-sama katakan dia ada di dalamku, come on. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan. Katakan Yesus, Yesus kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Berkatakan dia sungguh baik, oh dia sangat baik. Yesus dia baik baik. Boleh lambaikan tangan kita, dia sungguh baik saudara. Dia sungguh baik, wow. Dia sangat baik, oh Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat. Sekali lagi ya, boleh sambil bertepuk tangan sama-sama yuk. Dia baik, come on. Dia sungguh baik, yeah. Dia sungguh baik, oh dia sangat baik. Yesus dia baik baik, dia sungguh baik, dia sungguh baik. Jempolnya sama-sama ya. Dia sangat baik. Yesus dia baik baik. Tuhan Yesus, Yesus dia baik bagi, haleluya. Yesus dia baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Dia sungguh. Boleh perkatakan kalau ada di antara saudara keluarga demi keluarga,
Anak-anak, suami istri perkatakan yuk. Di tempat rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara perkatakan. Kita percaya ada hadiratnya di rumah-rumah, amin. Yeay. Kalau juga boleh bangkit berdiri sama-sama. Dia sungguh baik, come on. Dia sungguh baik, oh dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku, oh, dia sungguh baik, oh dia sangat. Tuhan Yesus, Yesus, dia baik banget. Boleh angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, Yesus, dia baik banget. Tuhan Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Yesus baik bagimu. Berikan tepuk tangan yang berapa bagi Tuhan Yesus yang baik. Sorakan haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau ajaib dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami hari ini ada karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kau bawa kami mengalami hadirat-Mu. Kau bawa kami mengalami kebaikan-Mu, ya Tuhan, selama-lama-lamanya. Kalau boleh kita sembah Tuhan sekali lagi, Bapak Ibu dimanapun berada. Katakan dia baik bagi kita. Ya la 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 mo, ya sha la 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 li. Ya la 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 mo, haleluya Tuhan. Kami hidup oleh anugerah-Mu Bapa. Kami hidup karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya la 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 mo, haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan selamanya. Kini la 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 mo, terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Mari bawa penyembahan kita. Tuhan, Engkau anugerah bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Oh, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku ya Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu
bersama-sama kita perkatakan, ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu, ya Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu, ya Tuhan. Oh, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, ya Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu, ya Tuhan, pengorbanan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu, ya Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan kasih-Mu, kasih-Nya yang memulihkan kita, kasih-Nya, kasih-Mu memulihkan hidupku. Hadirat-Mu, ya Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Boleh kita mengangkat tangan bersama-sama. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu, ya Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu memulihkan, Engkau memulihkan hidup kami, ya Aba. Membangkitkan roh Yesus, darah-Mu telah tercurah bagi pengorbanan. Sebab kasih-Nya dicurahkan, sebab kasih-Nya memulihkan. Yuk sama-sama saudara, kasih-Mu memulihkan hidupku, hatiku, ya Tuhan. Haleluya. One more time, boleh sekali lagi Bapak Ibu. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, ya Tuhan. Membangkitkan rohku. Darah-Mu, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu
haleluya, haleluya, haleluya. Ada kemenangan, ada kemenangan, ada kesembuhan dalam hadirat-Mu. Wow, haleluya, come on, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu ya Allah. Ya la 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 la. Banjiri kami dengan hadirat-Mu, banjiri kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Shalalalabo, haleluya, haleluya, haleluya. Kau indah tiada taranya, tiada melebihi nama-Mu. Kau yang hebat, Kau yang ajaib. Kiadadadamo, shadadadadadadadada. Tiap kali kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, betapa indah kuasa-Mu dicurahkan bagi kami. Kalau kami mengalami di depan mata kami, sepertinya tiada yang mungkin. Tapi malam ini kami datang ya Tuhan, kami kagum akan Engkau. Wow, Jesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan Kau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Wah, Engkau sungguh indah sama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada tersela. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Dan ku kagum Jesus, ku kagum hormat akan. Katakan Engkau Yesus Tuhan, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum, oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
sebagai tanda hormat kita, boleh kita mengangkat tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan ku kagum, come on, ku kagum. Kau Tuhan Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum akan Kau, ku kagum akan Engkau, dan ku kagum katakan Yesus, Yesus selamanya. Kami kagum akan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab besar kemuliaan-Mu, sebab besar limpah bagi kami Tuhan kehebatan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Jesus. Haleluya. Tiada yang lain namanya hebat, tiada yang lain namanya besar. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan. Tiada yang lain kemuliaan-Mu Tuhan. Kita menghampiri setiap kami, kemuliaan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Dalam kemuliaan-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Jesus, kita boleh mengangkat tangan bersama-sama. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, ya Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaan-Ku. Besar, besar kemuliaan-Mu, limpahkan bagiku. Boleh kita mengangkat tangan. Tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus kemuliaan-Ku. Mari bersama-sama. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpah
Sama-sama besar kemuliaan, besar kemuliaan-Mu. Wow, Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Wow, Kau nyatakan bagiku, mataku tertuju padamu. Yesus, Kau kemuliaan. Boleh mengangkat tangan dan stand, wow, in all of you. And I stand, all of you. I will God whom praise is due. And I stand in awe. And I stand, wow. And I stand in awe of you. Oh God, to whom all praise is due. And I stand in awe. Sekali lagi. And I stand, in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Sama-sama, come on. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Sorak-sorai, come on. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Nama-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. Semua tentang-Mu ya Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, besar kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini kami memuji, menyembah, meninggikan Tuhan semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah terus mata kami tertuju kepada Engkau. Biarlah Engkau dimuliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau ajaib dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan, Engkau terus menuntun kami. Waktu kami memuji menyembah-Mu, kami percaya Tuhan tiba saatnya kami mau dengar tuntunan Tuhan, di mana Engkau terus menuntun setiap kami Tuhan dalam firman-Mu yang menegur kami, mengarahkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau dengar-dengaran, kami mau duduk diam, dan kami boleh lakukan firman Tuhan. Terima kasih. Mari singkapkan kebenaran-Mu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih. Saya menyerahkan kepada hamba-Nya dalam doa. Silakan Bapak Doni. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, ini waktu-Mu, ini tempat-Mu. Ini umat-Mu, seluruh hidup dan hati kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Bekerjalah, jamalah setiap kami. Kami perlu Engkau, kami membutuhkan Engkau. Jamahan kasih, jamahan kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami terlalu percaya Engkaulah wujud Kristus yang sempurna bagi kami.
Artinya kami hanya mengalami Yesus hari ini, kami berjumpa dengan Yesus hari ini. Karena Engkau bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Jamahlah setiap umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang ada di tengah-tengah pergumulan, memperoleh jaminan kemenangan karena Engkau. Mereka yang berputus asa, biarlah menemukan pengharapan. Mereka yang tertunduk malu, menemukan keberhargaan mereka di dalam Engkau. Bapa, jamah setiap kami, tegur kami, nasihati kami, bentuk kami, ubahkan kami, hiburkan kami, kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkaulah guru agung, buat kami memahami, buat kami mengerti. Lebih daripada itu, transformasi cara berpikir kami, kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa hidup yang dirubahkan adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Shalom semua, semoga suara saya bisa didengar dengan baik. Nah, mari saya bawa kita kepada Matius pasal 4, Matius pasal 4 ayat 1 mulai. Nah, kita tahu bahwa Matius pasal 4 itu berbicara tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Ada 3 pencobaan yang diberikan iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Menariknya dari 3 pencobaan yang diberikan iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun, 2 yang pertama secara terang-terangan menyerang identitas Tuhan Yesus. Jadi Anda lihat, saya percaya bahwa pekerjaan iblis dalam hidup seseorang itu bukan untuk menakut-nakuti orang. Iblis tidak ada dalam bisnis membuat orang menjadi takut. Iblis dalam arti film horor. Saya tidak percaya bahwa iblis ada dalam bisnis pit hitam yang hanya ada untuk membuat anak kecil menangis. Sebab kalau setan selalu datang, iblis selalu datang dan berkata, ikutlah aku, maka kamu akan menderita untuk selama-lamanya. Percayalah, tidak akan ada orang yang mau ikut setan. Saya berharap Anda setuju ya. Kalau setan datang dan memberi pesan, mari ikutlah aku, maka keluargamu akan rusak, rumah tanggamu kacau balau, maka hidupmu akan sengsara. Nggak akan ada orang yang mau ikut setan gitu ya. Justru seringkali setan menawarkan dosa untuk terlihat jauh lebih menarik daripada kekudusan. Itu sebabnya ada banyak orang susah lepas dari dosa. Sebab dosa selalu terlihat lebih menarik daripada kekudusan. Dan ingat baik-baik, yang bisa buat orang kaya bukan cuma Tuhan, yang bisa buat orang kaya juga adalah setan. Oleh sebab itu saya tidak percaya, sekali lagi, saya tidak percaya iblis ada dalam bisnis hanya untuk membuat orang menjadi takut dalam arti film horor. Sebab setan seringkali muncul bukan dalam rupa badan besar, tinggi besar, kulit warna merah, berotot di mana-mana, muka garang, kepala 3, tiap kepala ada 2 tanduk, ada 2 taring, ada lidah menjulur, ekor di pantatnya. Saya percaya iblis tidak muncul dalam rupa begitu. Seringkali setan iblis muncul dalam rupa justru perempuan seksi, cantik, langsing, ramping, aduhai, rok mini. Nah, itu yang bahaya seringkali kan. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah, iblis itu bekerja untuk apa? Nah, saya percaya bahwa salah satu serangan iblis yang paling utama dalam hidup manusia adalah untuk menghancurkan identitas manusia, untuk menghancurkan identitas seseorang. Makanya saya berkata bahwa 3 serangan iblis dalam pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, 2 secara jelas dan terang-terangan itu menyerang identitas Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat. Identitas ini sangat penting. Matius pasal 4 ayat 1. Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Perhatikan. Lihat ayat 3 sebentar. Ketika Tuhan Yesus lapar, maka ayat 3 berkata, datanglah si pencoba. Ini yang saya percaya. Bahwa setan menyerang seseorang bukan ketika dia tahu bahwa orang itu sementara kuat.
Tetapi setan menyerang seseorang ketika dia tahu bahwa orang itu sementara lemah. Setan datang mencobai Yesus, iblis datang mencobai Yesus bukan ketika perut Yesus sementara penuh. Tetapi iblis datang mencobai Yesus justru ketika dia tahu bahwa iblis tahu bahwa perut Yesus sementara kosong. Setan tidak datang mencobai Yesus, menyerang Yesus ketika Yesus di awal dari puasanya. Tetapi setan justru mencari Yesus, menyerang Yesus ketika Yesus ada di akhir dari puasanya. Sebab dia tahu waktu Yesus di awal puasa, dia masih kuat. Tetapi di akhir puasa, Yesus ada dalam kelemahan fisik jasmani yang paling bawah. Itu sebabnya saya percaya setan menyerang kita bukan ketika kita sementara kuat. Tetapi setan seringkali menyerang kita ketika kita sementara menjadi lemah. Jadi kalau ada orang datang sama saya dan berkata, Pak Pendeta, bisnis saya lagi diserang setan. Keluarga saya lagi diserang setan. Mulut saya akan mengatakan, ya mari kita berdoa supaya kita ini bisa dilepaskan dari semua itu. Tetapi hati saya itu mau bertanya, tahukah kamu bahwa setan menyerang justru waktu kamu sementara lemah? Apa yang lagi lemah dalam hidup kita? Apa yang lagi lemah dalam rohani kita? Sehingga hari itu Anda diserang oleh setan. Ingat baik-baik, setan menyerang Elia bukan ketika Elia sementara siap-siap berperang melawan 450 nabi Baal. Bukan. Setan menyerang Elia justru ketika dia merasa sudah menang. Ketika dia merasa lengah. Ketika dia pikir perang sudah berakhir. Justru waktu Elia lengah. Justru waktu itu setan menyerang Elia. Justru seringkali waktu kita merasa sudah selesai. Justru waktu kita merasa bahwa saya boleh santai. Justru waktu kita merasa bahwa saya berhak diberi hadiah. Justru di saat itulah setan menyerang kehidupan kita. Ingat baik-baik, tanamkan baik-baik. Setan menyerang seseorang bukan waktu orang itu sementara kuat. Tetapi setan menyerang seseorang ketika orang itu sementara menjadi lemah. Nah, mari kita baca terus ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, lihat kan, serangannya selalu adalah identitas. Ini sasaran tembak setan nomor 1. Dia mau menyerang identitas seseorang. Saya bawa Anda sebentar, Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 31. Lihat Lukas 22 ayat 31. Dalam Lukas 22 ayat 31, Tuhan Yesus berkata begini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ayat 32. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lompat ayat 34. Lompat ayat 34. Perhatikan ayat 34. Tetapi Yesus berkata, ayat 34. Aku berkata kepadamu, siapa Bapak Ibu? Petrus. Nah, mari renungkan sebentar. Ini membuat saya menarik. Yesus Tuhan kita memanggil satu orang yang sama dengan dua nama yang berbeda di waktu yang hampir bersamaan. Menarik kan? Dia panggil satu orang yang sama dengan dua nama yang berbeda. Nomor 1, ayat 31, dia panggil orang itu Simon, Simon. Tetapi menarik sekali ayat 34, dia kemudian berkata, aku berkata kepadamu, siapa? Petrus. Nah, menarik, berarti pertanyaannya, orang ini namanya siapa sebenarnya? Simon atau Petrus? Tolong jangan langsung jawab Simon Petrus. Sebab tidak ada nama Simon Petrus dalam Alkitab. Anda berkata, ada Pak, Simon Petrus ada. Saya bilang tidak ada. Anda bilang ada. Saya bilang tidak ada. Anda bilang ada. Saya tetap akan bilang tidak ada. Sebab nama Petrus yang sesungguhnya bukan Simon Petrus. Nama Petrus yang sesungguhnya memang adalah Simon. Simon, nah Anda bilang, kan Simon Petrus Pak? Bukan. Simon. Simon siapa? Simon anak Yunus. Simon bin Yunus. Loh, terus Petrusnya dari mana? Petrusnya berasal dari Matius 16. Matius 16, satu kali Tuhan Yesus, Anda masih ingat?
Saya tidak buka ke sana, tapi Anda ingat Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Anda ingat murid-murid Yesus menjawab, kata orang engkau adalah salah seorang dari para nabi. Kemudian kan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi menurut katamu siapakah aku ini? Anda tahu ceritanya tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Kecuali satu orang, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anda tahu jawaban Tuhan Yesus? Dia bilang apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Itu nama Petrus yang sesungguhnya. Simon anaknya Om Yunus. Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Kemudian dia berkata, aku memanggil engkau Petros, sebab di atas Petra ini, di atas batu karang ini, Petros batu karang kecil, Petra batu karang besar, engkau Petros, mulai sekarang engkau adalah Petros, sebab di atas Petra ini, di atas batu karang, di atas pewahyuan ini, aku akan mendirikan gerejaku. Sejak hari itu nama Simon bin Yunus itu kemudian diganti menjadi nama Petrus. Dipanggil Petrus, 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 Petrus. Nah, sampai kapan? Sampai Lukas 22:31 yang tadi kita baca, tiba-tiba Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan namanya yang lama, Simon, Simon. Pertanyaannya adalah kenapa kenapa Tuhan Yesus memanggil Petrus, Simon dengan nama Petrus dengan namanya yang lama, Simon. Kenapa Tuhan Yesus memanggil Petrus kembali dengan namanya yang lama, Simon? Jawaban sederhananya, sebab dia mau menunjukkan ada pekerjaan iblis dalam hidup Petrus. Makanya ayat 31 berkata, Simon, Simon, lihat apa? Iblis. Sebab dia mau menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan iblis selalu adalah membuat identitas kita yang baru dalam Yesus itu kembali lagi ke identitas yang lama. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan iblis yang utama, salah satu yang utama adalah membuat nama kita yang baru, Petrus, batu karang yang kuat, yang teguh, yang punya pendirian, iman yang kuat, kembali lagi kepada Simon. Simon bulu yang ditiup oleh angin. Angin ke kiri, dia ke kiri. Angin ke kanan, dia ke kanan. Artinya seseorang yang tidak punya iman. Seseorang yang tidak punya pendirian. Makanya Tuhan Yesus berkata ayat 32, dia menuntut engkau, menampi engkau seperti gandum supaya imanmu gugur. Anda lihat, jadi pekerjaan setan terutama adalah mengubah identitas. Apa itu identitas? Bagi Anda yang tidak terlalu memahami, identitas adalah siapa saya sesungguhnya. Kalau saya tanggalkan kekayaan Anda, jangan hitung kekayaan Anda. Jangan hitung nama besar keluarga Anda, siapa orang tua Anda. Kalau Anda tanpa orang tua, Anda tanpa kekayaan, Anda tanpa pangkat, Anda tanpa kekuasaan, Anda tanpa kecantikan Anda tanpa semua harta benda Anda tanpa kemampuan kebisaan Anda. Siapa Anda sesungguhnya? Itulah identitas. Siapa kita tanpa kekayaan kita? Siapa kita tanpa pangkat kita? Siapa kita tanpa profesi kita? Siapa kita tanpa koneksi kita? Siapa kita tanpa rupa kita? Siapa kita tanpa uang kita? Siapa kita tanpa keluarga? Siapa Anda sesungguhnya? Itu identitas. Dia mau mengubah Petrus menjadi Simon. Dia mau mengubah identitas kita yang baru dalam Kristus kembali kepada identitas kita yang lama. Makanya kembali lagi, Matius pasal 4. Dia menyerang selalu identitas. Yang menarik adalah dalam Matius 4 ayat 3, dia berkata, jikalau engkau anak Allah. Nah, yang lebih menarik, kenapa saya katakan dia menyerang identitas? Sebab dalam Matius pasal 3, Tuhan Yesus baru saja mendengar
Kalimat terakhir yang dia dengar, yang dicatat oleh Alkitab adalah perkataan Bapanya di sorga yang berkata, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Matius 3, Yesus baru menerima pewahyuan dari Bapa Surgawi. Engkaulah anak yang kukasihi. Matius 4, setan langsung menyerang. Apakah engkau anak Bapa yang dikasihi? Identitas seseorang diserang oleh setan. Dan yang paling menarik lagi adalah yang diserang oleh setan, setan menggunakan strategi yang sama dalam peristiwa di Taman Eden. Setan yang sama selalu punya strategi yang sama. Setan yang sama selalu punya strategi yang sama. Setan yang sama selalu menggunakan strategi yang sama. Ketika dia menyerang seseorang, dia selalu menyerang dengan cara membuat orang itu meragukan setiap kebenaran firman Tuhan. Betul kan? Dia menyerang Hawa ketika dia membuat Hawa meragukan firman Tuhan. Kejadian 2, Tuhan baru saja bilang sama Adam, semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pohon di tengah-tengah, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu makan, sebab kalau kamu makan, hari itu juga kamu mati. Kejadian 2, Tuhan baru bilang begitu. Kejadian 3, langsung setan muncul di hadapan Hawa dan berkata, benarkah bahwa semua buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Bukan, pakai tanya lagi. Dia pura-pura munafik benar. Anda lihat dia membuat, setan selalu membuat orang, menyerang orang dengan membuat orang meragukan kebenaran firman Tuhan. Catat ini juga baik-baik. Tolong Bapak Ibu catat ini baik-baik. Setiap kali kita sementara ada dalam posisi meragukan firman Tuhan, ingat baik-baik, tolong ingat baik-baik. Anda harus sadar bahwa Anda sementara diserang oleh setan. Setiap kali keluar kalimat, mana kata Tuhan, mana janji Tuhan, mana pertolongan Tuhan, mana firman Tuhan, mana kata pendeta, mana berkat Tuhan, mana kuasa Tuhan, mana kasih Tuhan. Setiap kali Anda mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan, mempertanyakan kasih Tuhan, mempertanyakan kebenaran Tuhan, tolong ingat baik-baik, berarti Anda sementara ada dalam serangan kuasa kegelapan. Setan yang sama selalu punya strategi yang sama. Dia selalu membuat orang, nomor satu, meragukan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap kali kita meragukan kebenaran firman Tuhan, tolong ingat bahwa Anda sementara diserang oleh setan. Nah, kembali ke Matius 4. Matius pasal 4. Saya belum selesai. Ayat 3. Dia berkata, jika engkau anak Allah, bagaimana caranya menyerang? Bagaimana caranya menyerang? Jika engkau anak Allah, dia berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya sederhanakan dengan bahasa modern hari ini. Dia berkata begini, jika engkau benar-benar anak Allah seperti yang Bapa katakan di Matius 3, buktikan dulu dong. Itu serangan setan. Anda lihat dusta setan yang dia mau kita percayai. Dusta setan yang dia mau kita percayai. Dia mau kita percaya bahwa keadaan menentukan identitas. Sekali lagi. Setan mau Anda percaya. Ini dusta setan. Bukan kebenaran firman Tuhan. Dusta setan adalah dia selalu mau kita percaya bahwa keadaan menentukan identitas. Sekali lagi. Keadaan menentukan identitas. Maksudnya begini. Dia mau kita percaya kalau kamu kaya hari ini, maka kamu adalah orang kaya. Kalau kamu berhasil hari ini, maka kamu orang berhasil. Kalau kamu sukses hari ini, maka kamu orang sukses. Loh Pak Pendeta, apa salahnya kalau saya kaya? Saya panggil diri saya orang kaya. Kalau saya sukses, berarti kan saya memang orang sukses. Kalau saya berhasil, berarti kan saya orang berhasil. Tolong bedakan. Keadaan kaya itu menunjukkan situasi. Tetapi ketika kita memanggil diri sendiri orang kaya, kita sudah menjadikan keadaan sebagai identitas. Lah, salahnya apa? Salahnya adalah keadaan selalu akan berubah. Sementara identitas tidak boleh berubah.
Anda harus mengerti bahwa keadaan selalu bersifat temporer, sementara identitas bersifat permanen. Mencoba menggantikan sesuatu yang bernilai permanen dengan sesuatu yang berdefinisi temporer, bernilai temporer, adalah kesalahan besar. Identitas itu bersifat kekal. Keadaan bersifat sementara. Mencoba menggantikan sesuatu yang bernilai kekekalan dengan sesuatu yang bernilai sementara akan menjadi sebuah kebodohan. Makanya saya tidak setuju perceraian sebagai solusi pertengkaran dalam rumah tangga. Sebab perceraian akan bersifat permanen. Sementara persoalan dalam rumah tangga seharusnya bisa diselesaikan, bersifat temporer. Jangan memberi solusi permanen kepada sebuah masalah yang hanya bersifat sementara. Itu bahaya. Anda lihat, maksud saya begini, supaya Anda memahami. Kalau saya kaya, kemudian saya menganggap diri orang kaya. Ingat, keadaan selalu berubah. Setuju? Satu kali Anda ada dalam kekayaan, satu kali kekayaan Anda akan hilang. Nah, ketika kekayaan pergi, pertanyaan saya, apakah Anda akan menganggap diri Anda orang miskin? Kalau Anda sukses, Anda berhasil, Anda anggap saya orang sukses. Saya orang berhasil. Ingat, keadaan hanya sementara. Kalau satu kali Anda gagal, apakah Anda akan merasa diri jadi orang gagal? Ketika semua orang menerima Anda akan merasa jadi orang yang paling disayang. Tapi bagaimana kalau semua orang sementara berbalik menolak Anda? Apakah Anda akan menjadi orang tertolak? Kalau Anda sakit, kemudian Anda anggap Anda orang penyakitan. Itu kan bahaya. Anda tidak punya kemampuan untuk bangkit dari sebuah keadaan negatif ketika Anda sudah meletakkan identitas pada keadaan itu. Makanya hari ini saya agak mengkritik terutama anak-anak muda yang hidup, bahkan ibu-ibu yang bermain dengan media sosial dan tanpa sadar meletakkan kebermaknaan kehidupan mereka pada 3 hal. 1, like. 2, subscribe. 3, komen. Semakin banyak yang like, semakin merasa jadi orang penting. Semakin banyak yang subscribe, semakin merasa jadi orang hebat. Kalau Anda meletakkan kebermaknaan Anda pada pujian manusia, maka Anda akan hancur karena penolakan manusia. Kalau Anda hidup mencari pujian orang, maka Anda akan mati karena penolakan orang. Jangan meletakkan identitas kepada keadaan. Sekalipun itu positif, sekalipun. Jangan meletakkan identitas pada keadaan. Kalau begitu, Pak, identitas harus diletakkan pada apa? Kalau identitas tidak dibentuk oleh keadaan, identitas dibentuk oleh apa? Itu yang dikatakan di Matius 3. Identitas dibentuk oleh firman Tuhan. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan saya. Waktu Bapa di sorga berkata, Yesus, engkaulah anakku yang dikasihi, kepadamulah aku berkenan. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak orang mati yang dibangkitkan Yesus hari itu? Tidak ada. Sebab semua mujizat yang ditulis dalam Alkitab itu terjadi setelah Yesus dibaptis. Tidak ada catatan mujizat dalam Alkitab sebelum Yesus dibaptis. Itu menunjukkan bahwa semua mujizat dilakukan Yesus karena Roh Kudus sebagai manusia sempurna yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul dia Allah 100%, dia manusia 100%. Tapi ada hal-hal yang dia lakukan dari keilahiannya, tapi ada hal-hal yang dia lakukan dari kemanusiaannya. Dalam hal mujizat, Yesus melakukan mujizat bukan karena dia Allah, bukan dari sifat keilahiannya. Tetapi Yesus melakukan mujizat menurut saya, tafsiran saya, sebagai sifat kemanusiaannya, sebagai manusia sempurna yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya ketika Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus yang sama, kita boleh percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, kita pun bisa melakukan.
Makanya ketika Roh Kudus turun, rasul-rasul pun melakukan mujizat. Sebab tenaga penggerak Yesus untuk melakukan mujizat diletakkan pada Roh Kudus yang ada di dalam dia. Dan Roh Kudus yang sama sekarang ada di dalam Anda dan saya. Jadi itu yang saya mau. Belum ada catatan. Tetapi sekalipun belum ada orang mati yang dibangkitkan. Belum ada orang kusta yang ditahirkan. Belum ada orang lumpuh yang dibuat berjalan. Tapi Bapa sorga tetap berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Identitas. Nama kita dapatkan dari orang tua kita. Tetapi identitas kita dapatkan dari Bapa sorgawi kita. Amin, amin, amin. Nama kita, itu kita terima dari orang tua kita. Tetapi identitas kita terima dari Bapa sorgawi Anda dan saya. Ini yang mau dirusak oleh setan. Ini yang mau dihancurkan oleh setan. Lihat Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11. Wah, saya semangat. Saya semangat. Kalau Anda bisa terima ini, wow. Saya percaya kita akan bangkit jadi prajurit-prajurit yang luar biasa. Hakim-Hakim 6 ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, perhatikan, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Tunggu dulu. Kenapa Gideon mengirik gandum, melepaskan bulir gandum dari tangkai gandum, bukan di tempat pengirikan gandum, tetapi justru di tempat pemerasan anggur? Itu salah tempat namanya. Nah, kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, saya tidak perlu ke sana, tapi kalau Anda baca nanti sebentar, Anda akan temukan bahwa masa itu, setiap kali orang Israel memanen hasil gandum, maka datanglah orang Midian, datanglah orang Moab, datanglah orang Amalek, merampas hasil panen orang Israel. Siapapun yang berani melawan, itu akan dipukul mereka, bahkan dibunuh oleh mereka. Hasil yang bisa dibawa pergi, mereka bawa pergi. Hasil gandum yang tidak bisa dibawa pergi, mereka hancurkan hari itu. Itu sebabnya terjadi kelaparan di masa Gideon. Oleh beberapa ahli Alkitab, Hakim-Hakim 6 dianggap sebagai latar belakang kisah dari kisah Rut. Anda tahu bahwa kisah Rut dimulai dari satu keluarga, Elimelek dan Naomi, yang berpindah dari Bethlehem menuju Moab. Karena Bethlehem mengalami kelaparan. Nah, berarti kelaparan di masa itu terjadi bukan karena musim paceklik, bukan gagal panen. Tetapi kelaparan hari itu terjadi karena setiap kali mereka panen, orang Midian, orang Moab, orang Amalek menghancurkan, merampas hasil panen mereka. Ini yang saya percaya, Hari ini tetap terjadi kelaparan akan firman Tuhan. Bukan karena sedikitnya firman Tuhan yang kita punya. Oh enggak. Hari ini pewahyuan firman Tuhan itu luar biasa. Saya tahun 80-an punya pendeta tua. Jadi saya masih kecil, saya punya pendeta tua. Dari saya kecil sampai saya remaja, khotbahnya tidak pernah berubah. Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Saya sampai ingat waktu kecil seringkali saya ngantuk, saya tidur sampai saya tahu kapan waktunya saya bangun. Karena terlalu sering dia khotbah, itu khotbah. Tidak berubah. Tiap minggu pertama, Yohanes 3 ayat 16. Setiap ada yang ulang tahun, khotbahnya tidak pernah berubah. Di tangan kananmu ada kekayaan dan kehormatan, tangan kirimu ada umur panjang. Jadi khotbahnya Amsal itu nggak pernah berubah. Orang ulang tahun, di tangan kanan ada kehormatan, kekayaan, tangan kiri ada umur panjang. Khotbahnya itu. Nanti waktu dia mau meninggal, beberapa 1-2 tahun sebelum dia meninggal, dia robah doa Bapa kami. Itu khotbahnya. Waktu dia khotbah pertama, itu revival besar, saudara. Itu revival besar. Karena selama puluhan tahun, itu khotbah berubah.
Dia khotbah. Tapi sejak hari itu doa Bapa kami terus. Dari ibadah doa puasa, ibadah pokoknya ibadah apa saja. Bapa kami nggak pernah berubah sampai dia mati. Tetapi hari ini pewahyuan firman Tuhan itu luar biasa. Anda buka YouTube saja Anda bisa dengar dari yang paling sesat sampai paling benar Anda bisa dapat. Tapi kenapa ada kelaparan rohani besar hari ini? Ada kelaparan firman Tuhan, ada kelaparan jiwa yang besar hari ini. Saya mau bilang, sebab setan selalu berhasil mencuri firman yang ditaburkan dalam hati umat Tuhan. Kelaparan terjadi bukan karena kurangnya firman. Kelaparan rohani terjadi sebab setan berhasil mencuri. Pak, bisakah setan mencuri firman yang sudah ada dalam hati manusia? Bisa. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus, ada benih yang jatuh di tanah yang keras. Datanglah burung mengambil benih itu dan membawa pergi. Apa itu burung? Tuhan Yesus berkata, iblis. Jadi setiap kali benih jatuh di tanah yang keras, maka setan mencuri itu benih firman. Apa itu tanah keras? Apa arti tanah keras? Satu kali Tuhan Yesus ditanya oleh orang ahli Farisi. Mereka bertanya, apakah manusia bisa bercerai? Tuhan Yesus jawab, pada mulanya hanya satu laki-laki, satu perempuan. Tidak boleh ada perceraian, sebenarnya satu laki-laki, satu perempuan, satu suami, satu istri seumur hidup. Kemudian mereka tanya, kalau begitu kenapa Musa memberi surat cerai? Anda tahu apa jawaban Tuhan Yesus? Karena kekerasan hatimu. Apa itu keras hati? Keras hati sudah tahu firman, tetapi memberi alasan untuk tidak melakukan firman. Setiap kali seseorang sudah tahu kebenaran, tetapi menolak kebenaran, memberi alasan untuk tidak taat melakukan kebenaran, Anda disebut degil. Degil itu membatu, keras hati. Itu yang terjadi. Sama di zaman Gideon, kembali Hakim-Hakim 6. Orang Midian, Amalek, dan Moab selalu mencuri. Itu sebabnya Alkitab berkata ayat 11. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Supaya dia tersembunyi dari orang Midian. Jadi dia sementara bersembunyi. Siapa orang yang sementara bersembunyi? Penakut, pengecut. Tapi lihat ayat 12. Kepada sang penakut dan sang pengecut. Lihat ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Sama-sama di tempat Anda berada. 1, 2, 3. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Coba pikirkan, kenapa malaikat tidak berkata, Tuhan menyertai engkau, ya sang penakut. Tuhan menyertai engkau, ya sang pengecut. Sebab pada dasarnya dia memang penakut. Dia memang pengecut sebab dia sementara bersembunyi. Tetapi sekalipun keadaannya penakut, keadaannya pengecut, keadaannya dia memang sementara sembunyi, tetapi identitasnya bukan penakut. Identitasnya bukan pengecut, tetapi identitasnya dalam Tuhan adalah pahlawan yang gagah berani. Itu identitas. Dan Tuhan terkenal sebagai Tuhan yang selalu mengubah nama orang. Kenapa? Sebab dia mau memberi identitas yang baru. Abram jadi Abraham, Sarai jadi Sarah, Yakub jadi Israel, Salomo jadi Yedidia. Dia selalu mau mengubah nama orang. Kenapa dia mau mengubah nama orang? Sebab dia mau memberi identitas. Kenapa dia mau memberi identitas yang baru? Supaya Anda bisa menang dalam peperangan kehidupan ini. Supaya sebelum Gideon maju berperang, dia harus membuat Gideon sadar akan siapa dia di dalam Tuhan. Sebab Anda tidak akan pernah menang kalau Anda berperang dari sebuah keadaan. Anda hanya bisa menang kalau Anda berperang dari sebuah identitas. Oh, haleluya, haleluya. Anda menang kalau Anda berperang bukan dari keadaan. Tetapi Anda menang dari kalau Anda berperang dari sebuah identitas. Anda masih ingat ketika Daud akan berperang melawan Goliat? Masih ingat? Ketika Daud muncul, Goliat kan langsung ngomong,
anjingkah aku ini? Sehingga engkau membawa orang model seperti ini untuk berperang melawan aku. Kenapa dia sebut dirinya anjingkah aku? Sehingga engkau kirim orang model begini untuk berperang melawan aku. Karena apa? Karena ketika Goliat melihat Daud, yang Goliat perhatikan nomor satu adalah tongkat yang dibawa oleh Daud. Tongkat Daud adalah tongkat yang unik. Sebab tongkat Daud adalah tongkat gembala. Anda harus tahu bahwa tongkat gembala punya keunikan sendiri, sebuah lengkungan di atas, sebab kalau ada domba yang lari, dia bisa dengan cepat untuk menyeret dari lehernya, menarik kembali. Kalau ada domba yang jatuh, dia bisa pakai lengkungan itu untuk mengangkat domba itu ke atas. Jadi tongkat Daud adalah tongkat yang unik, sebab tongkat Daud adalah tongkat gembala. Nah, menurut dusta setan, kalau tongkat yang dibawa Daud adalah tongkat gembala, keadaan menentukan identitas, berarti bagi Goliat, Daud itu siapa? Gembala dong. Kalau kamu bawa tongkat gembala, berarti kamu adalah seorang gembala. Keadaan menentukan identitas. Daud, mungkin Goliat, mungkin ini tafsiran saya, lihat bajunya Daud. Dan Goliat melihat bajunya Daud, baju gembala. Kalau tongkatnya tongkat gembala, kalau bajunya baju gembala, berarti Daud adalah seorang gembala. Kemudian Goliat mungkin lihat senjatanya, alih-alih. Alih-alih bukan senjata seorang prajurit. Alih-alih bukan senjata seorang pahlawan. Alih-alih bukan senjata seorang tentara. Bukan. Alih-alih adalah senjata seorang gembala. Sebab kalau gembala lapar dan ada buah liar di sebuah pohon yang tinggi, dia akan pakai alih-alih ambil batu kerikil, dilemparkan supaya buah itu jatuh. Makanya ketepatan Daud itu luar biasa, sebab dia sudah biasa melempar alih-alih untuk mengambil buah dari kejauhan. Anda lihat, jadi alih-alih senjatanya gembala. Nah, coba Anda bayangkan. Tongkatnya tongkat gembala, bajunya baju gembala, senjatanya senjata gembala. Berarti Daud adalah seorang gembala. Sebab keadaan menentukan identitas menurut setan. Tetapi dia lupa satu hal. Daud boleh datang dengan tongkat seorang gembala. Daud boleh datang dengan baju seorang gembala. Daud boleh datang dengan senjata seorang gembala. Profesi Daud seorang gembala. Tetapi identitas Daud tidak diletakkan pada keadaan. Itu sebabnya Daud berperang bukan dari keadaannya. Kalau Anda berperang dari keadaan Anda berperang dari uang yang Anda miliki, Anda berperang dari koneksi yang Anda punya, Anda berperang hanya dari kemampuan yang Anda miliki. Saya kasih tahu sama Anda, satu kali Anda akan kalah dalam kehidupan ini. Sebab peperangan dalam kehidupan hanya bisa dimenangkan ketika kita berperang bukan dari keadaan, tetapi kita berperang dari identitas. Itu sebabnya Daud datang. Daud berkata kepada Goliat, engkau boleh datang dengan tombak dan lembing. Engkau boleh datang dengan baju sirah yang tebal. Engkau boleh datang dengan perisai yang besar. Engkau boleh datang dengan pedang yang berkemilauan. Tetapi aku datang bukan sebagai tentara sorgawi. Dia mengerti siapa keadaannya. Ingat baik-baik, dia sebelum menghadapi Goliat, dia sudah lebih dulu diurapi sebagai Raja Israel. Dia boleh pegang tongkat gembala, tapi identitasnya is a king. Dia boleh punya baju hari itu, baju seorang gembala. Tetapi identitasnya is a king, seorang raja. Dia boleh punya senjata alih-alih, senjata gembala. Tapi dia berperang sebagai seorang raja. Dia boleh datang dengan profesi seorang gembala, tetapi dia berperang sebagai seorang raja. Anda dan saya berperang harus dari identitas. Kalau Tuhan bilang kita lebih daripada pemenang, percayalah kita lebih daripada pemenang. Kalau Tuhan bilang kita akan naik dan tidak akan turun jadi kepala dan bukan ekor, percayalah Anda adalah kepala dan bukan ekor. Kalau Tuhan bilang kita akan melakukan perkara-perkara besar, percayalah bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar.
Kalau Tuhan bilang engkau adalah Raja Walinya Tuhan, engkau akan naik berjalan tidak pernah lelah, berlari tidak pernah lesu. Engkau akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Percayalah Anda bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Jangan pernah berperang dari keadaan. Anda tidak akan pernah menang dengan setan. Tapi berperanglah dari identitas. Siapa Anda dan saya di hadapan Tuhan. Hari ini saya berdoa. Berperanglah dari identitas kita. Apapun boleh terjadi. Apapun boleh terjadi. Hari ini Anda boleh keadaan di bawah. Tapi Anda bukan orang bawahan. Anda hari ini boleh sakit. Tapi Anda bukan orang penyakitan. Anda hari ini bisa lemah. Tetapi Anda bukan orang lemah. Hari ini Anda sementara ditinggalkan banyak orang. Tapi Anda bukan orang yang tersingkirkan dan ditinggalkan. Identitas Anda tidak pernah diletakkan pada keadaan. Tapi taruh pada firman. Dan lama-lama sesuaikan hidup kita dengan identitas firman yang dia taruh di dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Mari siapkan roti perjamuan kita, anggur perjamuan kita. Mari kita masuk dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita ini orang yang tidak berarti dan berharga. Betul, kita adalah orang yang tidak berarti berharga di hadapan Tuhan. Tetapi kita berarti dan berharga karena dia bilang kita berarti dan berharga. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mau mati bagi kita. Kalau tidak, dia tidak akan pernah meninggalkan sorga bagi Anda dan saya. Sebab bagi dia, Anda dan saya jauh lebih berharga daripada semua kekayaan sorga. Hari ini, sadarlah siapa kita di dalam Tuhan. Angkat roti perjamuan di tangan kanan Anda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan engkau baik, baik, baik. Baik, terima kasih. Layakkan kami, mampukan kami. Persekutu dengan persekutuan tubuh dan darah. Semua yang menghambat persekutuan kami dengan Tuhan, kami letakkan, kami lepaskan. Dan biarlah kami bisa mengalami Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, dengarlah firman Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat spesial, berkat tak terduga. Berkat damai, sejahtera, sukacita, keselamatan, dan ciptaan baru. Diberikannya bagi Anda dan saya. Sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Mari mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya. Terima kasih sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Darah yang suci, darah yang mulia, darah yang tidak bercacat celah, darah yang oleh karenanya kita telah menerima pengampunan dosa. Darah Yesus yang tidak bercacat celah ini, yang oleh karena bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup dan hati kami. Meteraikan persekutuan-Mu dalam hidup dan hati kami. Ya Tuhan, kami milik-Mu, Engkau kepunyaan kami.
Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Buatlah mujizat, terbukalah efata dalam nama Yesus. Ada terobosan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saya serahkan. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, Bapak Saudara di rumah-rumah. Terima kasih sekali lagi buat hambanya Bapak Doni. Kami sangat diberkati. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Doni. Wow, haleluya. Thank you so much. Dan kembali mengingatkan bagi Bapak Saudara untuk beribadah secara onset tanggal 20